Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu para hadirin semua, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni kepada buku ini. Yang selanjutnya saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Mas Rido atas terbitnya buku yang menarik ini, Parmusi, Pergulatan Muhammadiyah dalam Partai Politik 1966 sampai 1971. Nah, sesuai dengan kapasitas saya akan melihatnya dari perspektif sejarah. Nah, saya melihat bahwa ya buku ini merupakan suatu jawaban atas pertanyaan baik dari kalangan warga Muhammadiyah sendiri maupun dari masyarakat maupun dari para akademisi soal apakah Muhammadiyah itu gerakan sosial keagamaan semata atau juga suatu gerakan politik. Nah, pertanyaan menjadi penting karena Muhammadiyah telah membersamai negara bangsa Indonesia sejak negara ini berdiri, bahkan sebelum negara RI secara resmi lahir. Nah, saya melihat buku ini sebagai jawaban kunci yang mengisi puzzle atau kepingan, terutama untuk periode tahun 66 sampai tahun 71. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya melihat dan menempatkan buku ini dalam perspektif historis yang lebih panjang, ya. Karena ini merupakan suatu contoh tentang bagaimana Muhammadiyah memperlakukan politik atau berinteraksi dengan dunia politik tidak hanya pada tahun 60-an ini yang penuh dengan turbulensi politik, tapi bahkan sejak era-era sebelumnya. Jadi kita mesti menempatkan buku ini dalam sejarah panjang bagaimana Muhammadiyah merespon soal kondisi sosial politik yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sebenarnya respon Muhammadiyah terhadap politik itu bentuknya macam-macam. Kalau ini fokusnya pada politik praktis, tapi kalau kita melihat ke sejak awal pendirian Muhammadiyah, sangat banyak politik-politik simbolis dan politik kebangsaan yang telah dibangun oleh Muhammadiyah dan masuk juga oleh Aisyah. Sebagai contoh tentang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, kemudian juga tentang bagaimana Muhammadiyah menyebar tidak hanya di Jawa tapi sampai ke Sumatera, yang kemudian menimbulkan gagasan tentang perasaan bersama sebagai suatu bangsa. Dan kita juga jangan lupa misalnya di tahun 40-an dengan adanya pendudukan Jepang di Indonesia, itu juga memberikan kesempatan secara politik bagi tokoh Muhammadiyah dalam tokoh atau dalam sosok Kiai Haji Mansur. Dan juga dalam periode berikutnya dalam perumusan Piagam Jakarta, perumusan Pancasila, dan bahkan pada masa revolusi dengan keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah, anak muda Muhammadiyah dalam berbagai bentuk perjuangan melawan kembalinya Belanda ke Indonesia. Dan kemudian kita masuk ke tahun 50-an dan sampailah kita di tahun 60-an. Dan juga kalau kita lanjutkan bisa sampai ke tahun 80-an soal azas tunggal, kemudian juga tadi Mas Yudo juga sudah menyebut tentang pasca reformasi dengan munculnya partai-partai baru yang diinisiasi oleh warga Muhammadiyah. Jadi saya kira ini memberikan kita kepingan baru terhadap narasi panjang tentang sejarah Muhammadiyah dan politik dalam 100 tahun terakhir di dalam sejarah Indonesia. Saya kira ini merupakan suatu kontribusi yang penting yang perlu kita apresiasi. Dan di sini kita bisa melihat ya petualangan yang luar biasa dari para tokoh Muhammadiyah dari Jakarta bolak-balik ke Yogyakarta. Kita melihat bagaimana mereka berdiskusi, berdebat soal konseptual, bagaimana mereka mencoba menegosiasikan tempat Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan, tapi juga dengan adanya tadi gerakan sentripetal tadi, karena politik itu sangat menarik terutama di tahun 60-an ketika semua kalangan yang sifatnya ideologis itu mencoba untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, kebanyakan studi historis tentang periode 66 sampai 70-an ini biasanya fokus pada turbulensi politik, perubahan kekuasaan, kemudian juga percobaan kudeta, dan kemudian soal penghukuman terhadap orang-orang kiri. Nah, masih sedikit yang membahas tentang keberadaan kalangan muslim pada periode ini, kecuali berkaitan dengan penghukuman kalangan kiri tadi itu. Nah, saya kira ini juga suatu tawaran yang penting, karena saya tidak melihat buku ini sebagai sebuah akhir karya, tapi lebih sebagai pemancing untuk karya-karya berikutnya, termasuk juga soal perempuan, Bu. Saya kira ini nggak hanya di Parmusi saja, saya juga merasa bagaimana dengan peran Aisyah, kemudian NA dan gerakan perempuan yang berrelasi dengan Muhammadiyah lainnya pada periode ini. Jadi kita bisa memperluas cakupan itu. Bagaimana pandangan mereka terhadap politik dan seterusnya. Nah, jadi saya melihat bahwa ini suatu hal yang akan mendorong penelitian-penelitian yang selanjutnya. Maksud juga tadi saya lihat di video promosinya ada satu gambar yang sangat menarik. Ada gambar rumah gadang di Sumatera Barat, di depannya ada pelangnya Masyumi. Nah, saya membayangkan apakah ada, tadi saya juga bicara dengan Mas Rido, kira-kira ya pada periode itu, misalnya saya bayangkan saja ini suatu imajinasi historis, ada rumah gadang atau rumah-rumah adat yang khas di Indonesia, kemudian di depannya ada pelang partai Parmusi sebagai gambaran tentang bagaimana tidak hanya relasi antara Parmusi dengan Muhammadiyah di tingkat nasional, Jakarta dan Jogja, tapi juga relasi antar kedua pihak ini di tingkat lokal, karena nanti berkaitan dengan sejarah lokal,
karena Parmusi kan mendapatkan 5% ya, dan saya kira itu cukup banyak untuk suatu partai baru, dan pasti di situ ada suatu cara yang efektif untuk mengajak orang-orang di daerah terutama, karena pasti sumber daya atau konstituen itu banyak sekali di daerah. Dan saya kira bagaimana kita bisa melihat nanti relasi antara Muhammadiyah, Parmusi, dan kemudian entitas-entitas lokal yang tentunya akan sangat menarik di Sumatera atau di Kalimantan atau di basis-basis Masyumi sebelumnya. Nah, terakhir yang juga ingin saya sampaikan adalah ya, satu bagian menarik dari buku ini yang saya kira belum banyak dibahas adalah tentang sumbernya, yakni dari sebagian besar dari SM. Dan satu hal yang unik saya kira kita sekarang membedahnya justru di SM. Artinya ini semacam kita kembali ke tempat dari mana buku ini sebenarnya berasal, karena sumbernya dari SM. Kenapa saya pikir ini penting? Karena memang ada banyak tadi laporan Tanwir, kemudian juga keputusan-keputusan PP, tapi kita tidak boleh lupa dengan peranan SM di sini. Saya melihat bahwa SM ini ternyata tidak hanya penting sebagai sumber fakta sejarah, tapi tentu juga penting sebagai suatu organisme tersendiri yang saya kira mungkin kalau kita kaji lebih dalam ada kaitan juga dengan Parmusi. Nah, sebagai contoh ya, SM itu kita bisa bayangkan ya, kalau tidak ada SM itu mungkin buku ini mungkin 3/4-nya. Ya, kurang banyak sekali, karena kalau laporan Tanwir itu kan hanya sedikit ya dibandingkan dengan SM. Karena SM itu terbitnya weekly basis ya, kadang-kadang 2 minggu sekali dan seterusnya. Artinya apa? SM ini merupakan suatu cara atau suatu alat yang merekam ingatan tentang sejarah Muhammadiyah. Tidak hanya periode ini, tapi kalau kita panjangkan jaraknya itu sampai 100 tahun terakhir. Jadi meneliti sejarah Muhammadiyah tanpa menggunakan sumber berupa SM rasanya tidak bisa diterima. Nah, jadi saya kira buku ini ya apresiasi buat SM. Nah, jadi buku ini sebenarnya ya bukan hanya suatu bentuk penghargaan terhadap karya Muhammadiyah dalam Parmusi, tapi suatu bentuk kontribusi SM terhadap Parmusi, terhadap Muhammadiyah secara keseluruhan. Sesuatu yang selama ini hanya di belakang layar karena hanya sebagai sumber informasi. Saya kira ke depannya ya kita bisa menilik lebih jauh tentang peranan SM dalam peta sejarah Muhammadiyah agar lebih luas lagi. Jadi tidak hanya diakui sebagai sumber sejarah, tapi sebagai organisme, sebagai suatu lembaga tersendiri, sama seperti yang lembaga hikmah dan seterusnya, yang juga punya peran penting. Karena saya bayangkan kira-kira kenapa SM itu sampai banyak menerbitkan tulisan tentang Parmusi. Ada apa relasi dengan para redaksi SM misalnya pada masa itu? Kalau tadi kan relasinya dengan tokoh PP dan seterusnya. Nah, tentunya juga soal perempuan tadi dengan Aisyah. Nah, saya sekarang menambahkan tema kepada Mas Rido ya, atau mungkin juga kepada para peneliti lainnya tentang relasi antara Parmusi ya dengan suara Muhammadiyah dan mungkin juga dengan suara Aisyah itu seperti apa? Pasti itu menjadi suatu hal yang sangat menarik ya. Jadi alih-alih menganggap ini sebagai suatu karya yang selesai, saya melihat karya ini sebagai suatu kontribusi bagi pengetahuan kita, tapi juga suatu pemancing rasa ingin tahu kita untuk mengeksplor aspek-aspek lain dalam sejarah Muhammadiyah, khususnya pada periode yang turbulen ini, sehingga kita akan memiliki gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah Muhammadiyah pada masa tersebut. Saya kira itu beberapa gagasan dan juga beberapa masukan dari saya, ya, yang pada akhirnya saya membayangkan bahwa buku ini telah memberikan kita suatu pemahaman tentang bagaimana relasi antara Muhammadiyah dan politik tahun 60-an, tapi juga tempat Muhammadiyah dalam sejarah politik Indonesia secara keseluruhan pada sepanjang abad ke-20. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.